Kabar mengejutkan dari tanah Levan di mana Palestina sukses meluncurkan serangan ke Israel sehingga membuat heboh seluruh masyarakat di dunia. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing dan semoga cerita kita kali ini dapat menemani tongkrongan kalian. Oke, Sobat Nongki pasti sudah tahu konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Konflik yang berkepanjangan dari tahun 1948 sampai sekarang. Dan pada 7 Oktober 2023 kemarin, sejarah baru terukir di sana. Dan menjadi perbincangan panas di seluruh dunia, di mana Palestina ini berhasil melancarkan serangan ke Israel yang digadang-gadang memiliki sistem pertahanan dan intelijen terbaik di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sistem pertahanan yang bernama Iron Dome, yang merupakan pertahanan udara Israel yang dianggap paling canggih di dunia, akhirnya dapat ditembus dengan mudahnya oleh Hamas. Cara kerja Iron Dome itu sendiri, yaitu dengan meluncurkan rudal untuk mencegat serangan roket jarak dekat. Nah, roket yang diluncurkan oleh musuh itu dideteksi oleh radar yang kemudian diolah oleh sistem kendali untuk menentukan titik benturan itu akan terjadi, dan barulah rudal-rudal pencegat ini diluncurkan untuk menghancurkan hulu ledak roket tersebut. Meskipun biaya Iron Dome ini cukup mahal, tapi diklaim bahwa Iron Dome ini cukup efektif untuk menahan serangan-serangan udara gitu. Namun klaim tersebut dibantah langsung oleh Hamas dengan keberhasilan mereka menembus Iron Dome dan berhasil menggempur kota-kota Israel di sekitaran jalur Gaza. Di luar perkiraan pertahanan Israel, Hamas ini melakukan taktik yang tidak biasa dalam melakukan penyerangan kali ini. Mereka menggunakan taktik Perang Dunia Kedua dan akhirnya dapat menjebol pertahanan Israel, di mana Hamas ini melakukan penyerangan menggunakan para layang bermotor untuk dapat melintasi perbatasan yang dipagari. Mossad yang merupakan intelijen Israel itu gagal dalam mengantisipasi serangan ini. Padahal ya, reputasi Mossad itu dianggap sebagai intelijen terbaik di dunia, bahkan memiliki satuan penanggulangan terorismenya sendiri, yaitu Kidon dan Metsada, untuk misi-misi yang sangat sensitif. Nah, Kidon itu adalah sekelompok tentara yang sangat terlatih untuk melakukan sabotase di seluruh dunia dan penugasan profil tinggi. Nah, kegagalan Mossad itu ternyata bukan kali ini saja gitu. Mereka pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam beberapa misi. Dan yang paling fatal itu adalah terbunuhnya Yitzhak Rabin, yaitu Perdana Menteri Israel itu sendiri. Di mana para agennya ini kecolongan saat warga Yahudi Ortodoks Yigal Amir membawa senjata dan menembak Rabin. Hal ini memaksa pemerintah Israel memecat Direktur Mossad Shabtai Shafit dan digantikan oleh Dani Yatom. Dalam penyerangan yang dilakukan Palestina ini, Mossad dianggap mengalami intelligence failure atau kegagalan intelijen yang disebabkan serangan mendadak Hamas. Di mana dalam terminologi intelijen, itu terdapat beberapa jenis tipe kegagalan, dan Israel memang gagal dalam mengantisipasi penyerangan ini dalam keseluruhan aspek. Padahal nih ya, Mesir sudah membeberkan akan adanya serangan ke Israel itu. Tak hanya gagal dalam mendapatkan informasi, bahkan Mossad juga gagal menganalisa hingga mengabaikan data intelijen yang ada. Bisa jadi juga sebaliknya. Mossad ini memang sudah tahu tapi dengan sengaja membiarkan serangan itu terjadi agar mereka punya alasan untuk menyerang Palestina secara besar-besaran. Akan tetapi alasan itu hanya sebatas konspirasi, nggak tahu benar atau salah. Tapi jika benar semua itu bagian dari rencana Mossad dan dengan sengaja membiarkannya, korban yang berjatuhan saat penyerangan itu terlalu banyak dari pihak Israel itu sendiri. Seharusnya Israel itu bisa membuat serangan Hamas tetap terjadi, namun tetap meminimalisir jumlah korban jiwa. Namun nyatanya, Mossad sendiri tidak siap menerima gempuran Hamas. Nah,
Taktik yang dirancang Hamas nyatanya membuat Mossad ini terlena, di mana dalam 2 tahun Hamas merahasiakan rencana militernya dan meyakinkan Israel bahwa mereka tidak ingin berperang. Hamas membuat skenario yang membuat dirinya terlihat seolah-olah berfokus dalam perbaikan ekonomi, dengan tujuan memberikan kesan kepada publik bahwa mereka tidak bersedia melakukan perlawanan atau konfrontasi dengan Israel, sambil mempersiapkan operasi besar-besaran. Nah, strategi cerdik Hamas dalam serangan kali ini adalah membangun permukiman tiruan Israel di Gaza dan kemudian melakukan pendaratan militer dan berlatih untuk menyerbunya. Bahkan kata sumber yang dekat dengan Hamas, mereka bahkan membuat video dari manuver tersebut, dan Israel tetap percaya diri bahwa Hamas tidak akan melakukan konfrontasi. Dalam 2 tahun, Hamas menahan diri untuk tidak menyerang Israel. Bahkan ketika kelompok bersenjata Islam lainnya, yang dikenal sebagai Jihad Islam melakukan serangkaian serangan, sikap Hamas yang diam ini sampai menuai berbagai kritikan gitu dari para basis pendukungnya. Dan ternyata itu semua bertujuan untuk membangun kesan bahwa Hamas memang memiliki kekhawatiran ekonomi ketimbang memulai perang baru. Ketika Israel sudah percaya dan mengalihkan fokusnya dari Hamas, disitulah Hamas mulai aksinya. Tepat pada hari Sabat kemarin, di mana hari Sabat itu merupakan hari raya orang-orang Yahudi. Taktik yang belum pernah dipakai sebelumnya, di mana Hamas melancarkan serangan melalui udara, darat, bahkan laut sekaligus. Nah, serangan itu dimulai dengan rentetan 3.000 rudal yang berasal dari Gaza. Kemudian disusul dengan penyerang udara yang terbang menggunakan para layang bermotor. Kenapa Iron Dome ini tidak dapat mendeteksi pasukan para layang bermotor? Kemungkinan terbesar adalah sistem Iron Dome menganggap para layang itu bukan sebuah ancaman, seperti halnya roket dan pesawat tempur gitu, melainkan hanya burung yang berterbangan, karena kecepatan dan tinggi terbangnya para layang ini setara dengan burung sehingga radar Iron Dome itu mengabaikannya. Nah, serangan lain yang dilakukan Hamas yaitu dengan menjebol pagar pembatas menggunakan bahan peledak dan bulldozer. الله يرحم الجدار روح الله أكبر أيوه الله أكبر الله. Begitu jalurnya sudah terbuka, mereka menyerbu dengan menggunakan sepeda motor, saling berboncengan gitu, dan kendaraan roda 4 lainnya. Setidaknya ada sekitar 200 warga Israel tewas pada serangan 7 Oktober kemarin, dan pada 8 Oktober Israel melakukan serangan balasan sehingga menewaskan sekitar 232 warga Palestina. Oke, banyak yang bilang sebenarnya peperangan antara Israel dan Palestina itu bukan hanya sekedar perang atas nama agama, melainkan konflik kepentingan. Gimana menurut teman-teman nongki sekalian? Kalau ada pendapat tentang peperangan kali ini, coba komen di bawah. Oke, gitu aja.